Kalau dulu Izin ya Bu. Boleh tanya, silakan apa perbedaannya? Tanya ke Bukan. Sebelumnya Bu, perkenalkan saya Ovalia Malvianda dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Bu, ingin menanyakan terkait tentang kurikulum apa nih yang diterapkan di sekolah SMKN 3 Padang, Bu. Nah, tadi kata Ibu sudah tidak menggunakan kurikulum Merdeka karena sudah beralih ke deep learning, Bu. Nah, mungkin Ibu bisa sedikit Bu menjelaskan apa perbedaan dari kurikulum Merdeka dan juga deep learning ini, Bu. ya, baiklah. Kurikulum Merdeka itu sebenarnya masih kita pakai. Yang berubah itu adalah pendekatan yang kita gunakan. Nah, kalau yang pada kurikulum Merdeka yang lama, kita belum menggunakan pendekatan pembelajaran deep learning. Kalau sekarang kita sudah menggunakan pendekatan pembelajaran deep learning, itu yang membedakannya. Jadi memang fokus pada kurikulum Merdeka, perubahannya itu termasuk pada capaiannya, tujuan pembelajarannya, DTP-ATP-nya itu sekaligus kepada modulnya kita menerapkan deep learning dalam proses pelaksanaan pembelajarannya itu. Pendekatannya yang kita pakai deep learningnya. Itu aja. Berarti di kurikulumnya berarti tetap menggunakan kurikulum Merdeka tapi pendekatannya deep learning, Bu. Nah, deep learning ini lebih terfokus ke apa gitu, Bu? Mungkin bisa Ibu jelaskan lebih singkat, Bu, tentang deep learning ini, Bu. Deep learning itu kepada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Deep learning itu terkandung di dalam perangkat modul ajar. Nah, modul ajar itu pada kegiatan pembelajarannya, di mana ada kegiatan pembuka, ada kegiatan intinya atau kegiatan utama pembelajarannya, kemudian kegiatan penutup. Nah, 3 kegiatan itu yang kita menggunakan pendekatan deep learning itu. Berarti tetap menggunakan modul ajar tetapi ditambahkan elemen deep learningnya, Bu, di dalam kegiatannya itu, Bu. Model pembelajarannya, pendekatan pembelajarannya deep learning. Biasanya kan Tetap modul itu tetap TP capaian, TP ATP modul. Turunannya kan seperti itu. Ada capaian, TP ATP modul. Modul itu kan kemudian di bawahnya asesmen lagi kan. Nah, pada modul itu kita menggunakan pendekatan deep learning itu. Metodenya tetap boleh pakai yang lain-lain yang lama tuh boleh. kayak project boleh, base learning boleh. Nah, tapi pendekatannya yang berbeda. Pendekatannya kita gunakan. Ya. Boleh pakai apa saja metodenya boleh. Nah, kan nanti di akhirnya sekarang mau mendekat mid ya, Bu, ya, biasanya. Sudah selesai. Berjalan. Sudah selesai. Nah, kemarin tuh bentuk penilaiannya terhadap siswanya apa, Bu? Bentuk penilaian dari mid ini, Bu. Ya, kita kalau untuk mid ini kita penilaiannya normatif. Penilaiannya normatif terhadap penguasaan materi pembelajaran yang telah diajarkan dalam kelas. Jadi penilaian normatif. Berarti apakah Ibu, kami kan ada contohnya seperti ini, Bu. Setelah menjelaskan nanti akan diberikan soal uji tes gitu, Bu. Tes untuk mengetes kemampuan mahasiswa-mahasiswa yang ada gitu, Bu. Kayak ujian harian gitu, Bu. Apakah ada, Bu? Masih. Penilaian hariannya tetap, kemudian ada penilaian tengah semester, kemudian penilaian semester. Penilaian semester itu nanti akan melahirkan nilai rapor. Nah, nilai rapor itu pun terakumulasi dari penilaian formatif dan penilaian sumatif, ditambah nanti kan ada formatif lingkup materi, ada sumatif lingkup materi gitu kan. Nah, kemudian baru nanti dia melahirkan nilai rapor. Kalkulasi dari 3 itu, termasuk di dalamnya kita ditambahkan nanti elemen penilaian tengah semester. Seperti itu. Ini, Bu, kan selama pembelajaran pasti Ibu ada kendala nih, Bu, dari siswa-siswa yang ada di sekolah nih. Apa nih kendala-kendalanya dan apa nih solusi dari Ibu untuk menghadapi kendala-kendalanya gitu, Bu? Sebenarnya sih kendala yang kita hadapi itu keberagaman siswa karena input dari siswa dari SMP ke SMK itu nggak sama. Nanti berarti otomatis kalau di sebelumnya kita menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, artinya kita mempunyai pendekatan yang berbeda kepada setiap siswa. Kita kelompokkan, mungkin ini yang suka video, ini suka ceramah, ini suka audiovisual misalnya kan. Nah, kalau di deep learning kita tetap mengelompokkan siswa, hanya saja mungkin harus lebih bervariasi. Segini, nggak semua siswa suka melalui PowerPoint, nggak semua siswa juga melalui metode ceramah. Nah, itu suatu tantangan bagi guru bagaimana menampilkan sebuah perangkat pembelajaran yang menarik dari segi
alat bantunya, apa namanya, media Iya, pembelajarannya, media pembelajaran. sehingga semua siswa bisa terangkum melalui satu media gitu. Nah kan kita mengumpulkan dari beberapa pola belajar siswa yang berbeda-beda. berbeda-beda. Nah, kita nggak mungkin dong dalam satu pembelajaran itu anak ini metode ceramah, anak ini menonton video, anak ini dengan metode apa namanya, percobaan atau uji coba gitu kan. Nggak mungkin semuanya sejalan. Nah, bagaimana caranya kita mengakumulasi minat atau gaya belajar anak-anak ini dengan melahirkan satu media pembelajaran yang mampu mengcover anak-anak ini sehingga minatnya timbul, kesenangan belajarnya timbul, bermaknanya timbul, menggembirakannya timbul. Karena kan itu yang dipakai dalam di planning itu ya. Ada pembelajaran yang menggembirakan, ada pembelajaran yang bermakna. Nah, bagaimana kita mengusahakan bagaimana pembelajaran itu menggembirakan, bermakna dan dipahami oleh siswa gitu kan. Nah, berarti kalau ibu sendiri tantangannya bagi ibu adalah menghadirkan media pembelajaran yang mampu mengcover semua perbedaan-perbedaan siswa gitu. Itu kalau ibu pribadi itu yang menjadi tantangan bagi ibu. Mungkin bisa dilanjutkan sama Rehan, Bu, perbandingan antara teman ini. Oh, itu Bu, mengenai perbandingan antara dokumen dan praktik gitu Bu. Contohnya seperti perbandingan yang ada di modul mungkin bisa tidak sejalan dengan praktik yang dilakukan gitu Bu. Iya. Itu situasi yang potensinya besar terjadi ya Bu ya. Ya. Potensi itu besar kemungkinan terjadi di kelas gitu kan. Berbagai macam keadaan atau faktor yang bisa memungkinkan itu terjadi. Cuman kita mempunyai modul itu sebagai pedoman, acuan bahwa kita memang harus ketika memasuki kelas untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alur modul yang sudah kita buat. Tapi kalau misalnya melenceng, tetapi nggak ada mungkin ya Bu ya, boleh sering mungkin terjadi, tetapi tetaplah kembali ketika ada melenceng tetaplah kembali kepada Panduannya. modul yang sudah kita buat. Karena semestinya sebuah modul dibawa ke dalam kelas yang namanya perangkat ajar itu memang itulah akan dilaksanakan. Kalau melenceng mungkin siswa yang terlambat, ada yang meribut, ada situasi mungkin hujan atau suara yang lain yang keras yang tabrakan betul dengan suara kita, yang pada akhirnya nggak bisa lagi sesuai dengan alur modul. Berarti beralih dengan metode yang lain, jadinya bisa saja itu terjadi dalam kelas. Contoh kita belajar dalam kelas, kemudian ada kegiatan di aula, suaranya benar-benar membuat di dalam kelas tidak bisa menggunakan metode. Kalau misalnya dia menggunakan problem, berarti masalah gitu kan, nggak bisa dengan metode masalah. Karena apa? Butuh diskusi, nggak bisa diskusi, berarti harus dicarikan dengan yang lain. Berarti solusinya adalah dengan membuka internet, mencarikan seperti itu misalnya. Bisa aja terjadi gitu kan. Tapi bukan berarti kita keluar dari konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan itu. Ini capaiannya, ini ATP-nya, ini TP-nya, dan ini modulnya. Nggak keluar dari situ. Tetap pada jalur itu. Mungkin cara atau kegiatannya itu yang sedikit, cara pembelajarannya mungkin akan sedikit berubah. Tapi nggak boleh keluar dari situ. Tetap di situ kita. Ada lagi? Mungkin boleh lihat modul ajarnya. Oh ya. Yang apa itu karena apa namanya? KTSP yang lama itu apa namanya sekarang? Kalau dulu